instalasi pengolahan air limbah skala individu ini kita lakukan pembuatan dengan media-media seperti bahan bekas yaitu kardus bekas dan pipet bekas dan media lainnya yang tidak berfungsi itu kita manfaatkan kembali. Nah, sehingga limbah-limbah rumah tangga ini dapat kita manfaatkan kembali dan tidak mencemari atau merusak atau mengotori lingkungan di sekitar kita. Oke, tidak berpanjang lebar, ini dia liputannya, teman-teman. Tangki septik individu ini terdiri dari 3 kompartemen atau 3 ruangan. Ruangan pertama sebagai penampung bak lumpur, kemudian yang kedua ini sebagai bak filternya. Nah, ini di dalamnya sudah ada filternya. Kemudian yang ketiga ini sebagai air yang sudah dilakukan proses filtrasi atau proses penyaringan, dan ini sudah bisa dibuang kepada bak resapan atau media lain, atau kita pergunakan untuk penyiraman tanaman atau kembang atau media lainnya. Nah, tangki septik individu ini, teman-teman, ketika kita membuat ini, kita sangat bisa sekali menggunakan lahan dipergunakan di lahan yang terbatas atau lahan yang sempit. Nah, ini panjangnya ini bisa 2,50 meter atau 2,5 meter panjangnya. Kemudian ini 1,5 meter atau 1 meter bisa kita pergunakan. Lalu kedalamannya bisa 1 sampai 1,5 meter atau 2 meter. Nah, ini tentunya sangat bisa diterapkan di lahan-lahan yang sempit atau di rumah kita yang kesulitan atau memiliki lahan yang terbatas. Nah, proses proses penjalanan dari media ini dari kloset masuk ke bak pertama, ini bak lumpur bercampur dengan air, ini akan diproses oleh bakteri anaerob atau bakteri pengurai. Nah, lalu masuk ke air yang sisa yang sudah melakukan proses, ini masuk ke bak filter, sehingga air yang sisa-sisa atau bercampur dengan material atau tinja yang sudah rusak, sudah hancur, ini akan bercampur dengan air, dan ini akan dilakukan proses penyaringan atau filtrasi di bak kedua. Nah, pada bak kedua ini bakteri anaerob, bakteri pengurai tadi, ini bisa ini bertempat tinggal atau medianya ini sebagai rumah atau media dari bakteri. Nah, ini bisa menggunakan bahan material lain seperti
sarang tawon atau filter lainnya, ini bisa kita lakukan. Nah, media ini sangat efektif sekali sebagai media untuk tempat sarangnya atau rumahnya dari bakteri pengurai tadi. Nah, sehingga bakteri pengurai bisa memakan atau mengelola sisa-sisa tinja yang ada di bak kedua ini, bak filter ini, sehingga air yang sudah diproses di sini dialirkan ke bak yang ketiga. Nah, bak ketiga ini berfungsi sebagai air yang sudah diproses dan dilakukan oleh bakteri anaerob, dan ini bisa langsung dibuang atau disalurkan kepada bak resapan. Nah, material ini sangat mudah sekali teman-teman proses pembuatnya, dan teman-teman ketika melakukan pembuatan atau melakukan proses penyaringan atau pengolahan limbah rumah tangga kita, terutama tinja, nah ini bisa menggunakan metode seperti ini teman-teman, dan ini sangat efektif dan dapat dilakukan pembuatan secara sederhana. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini bak untuk inletnya, kemudian ini untuk outletnya. Dan pada akhir ini teman-teman di pembuatan itu jangan lupa teman-teman lakukan pembuatan di bak kontrolnya. Bak kontrol 1, bak kontrol kedua, ini bisa kita lakukan seperti ini. Nah, ini simulasinya teman-teman. Kita buat atau medianya seperti ini. Jadi ini berfungsi, manhole ini berfungsi untuk sebagai bak kontrol atau media kontrol ketika ada gangguan atau kita mau menyedot ketika nanti tangki septik ini sudah mau kita lakukan penyedotan 10 atau sampai 15 tahun itu dilakukan penyedotan. Lalu yang kedua ini sebagai bak kontrol ini untuk di media filter, ataukah kita mau mengganti ataupun pembersihan di media yang kedua ini di bak filter, ini bisa kita lakukan. Dan yang ketiga ini manhole yang ketiga, ini bisa kita persiapkan juga, kita buat sehingga ketika kita ada trouble atau kita mau membersihkan bak tangki septik ini sudah ada bak kontrol atau manhole yang sudah kita persiapkan. Nah, sehingga dari pembuatan materialnya itu berfungsi dengan baik dan secara benar. Nah, pembuatan tangki septik ini teman-teman sangat sederhana sekali, dan ketika kita melakukan pembuatan atau kita membuat tangki septik ataupun kita menggunakan jasa tukang, kita harus tahu juga bagaimana proses tangki septik ini. Nah, tangki septik yang baik, tangki septik yang aman itu adalah tangki septik yang memang betul-betul kedap udara, ya, yang lakukan pengecoran di bawahnya, kemudian dindingnya aman atau semua komponennya itu berfungsi dengan baik, sehingga tangki septik yang kita buat itu berfungsi dengan sebagaimana peruntukannya, sehingga air rumah tangga atau air buangan yang kita buang itu bisa diproses dan tidak mengganggu atau ekosistem yang ada di lingkungan hidup kita, sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan oleh sebab itu, mari kita jaga lingkungan kita dengan kita menggunakan tangki septik individu yang baik, yang benar, dan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bisa memberikan satu edukasi untuk kita semua, dan semoga video ini bermanfaat. Salam sahabat lingkungan, salam lestari, lestari alamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.